Jadi Haji Krisna memberi saran, memberi ide-ide, saya tinggal meramu saja menjadi sesuatu. Beliau ini kan harus dapat sesuatu yang unik, yang keren gitu. Jadi saya juga berusaha menyajikan sesuatu yang agak keren sehingga buat Sobat Haji dan buat Haji juga ada sesuatu yang berbeda. Setiap ide yang dikasih sama Haji munculnya harus yang otentik dan spektakuler. Halo Sobat Haji, kita sebelum berangkat ke Jakarta menyempatkan diri lihat bangunan rumah Haji. Nih, yuk kita lihat yuk. Ini kok kayaknya nggak ada tukang. Loh, kok nggak ada tukang kerja ya? Tuh, terus gimana caranya Yan? Oke, saya lihat ini kok saya lihat tukangnya nggak ada kerja nih. Ini Sobat Haji, ini bangunan rumahnya Haji. Sekarang proses pasang atapnya. Kita lihat. Nggak ada yang tahu kita kesini. Ternyata nggak ada tukang, tukangnya lagi libur. Jadi kita berbak tukang kerja apa enggak. Yang paling penting kita ngelihat proses pemasangan atap ukiran Bali. Nah, halo Sobat Haji, ini komitmen kami. Segala pembangunan yang kita bangun di Bali, semua kita pakai kontraktor lokal. Ini yang mengerjakan teman saya sendiri. Nama kontraktornya adalah Pinang Mas. Dan ada vendor lagi untuk ukiran Bali dan steel Balinya itu memakai PT Sraya Bali Steel. Itu juga lokal Bali. Nah ini, kita lihat ini contoh yang sudah dipasang. Ini ukiran Bali, ternyata bagus banget. Kita lihat sangat bagus, pengerjaannya juga sangat rapi. Ini kalau tidak salah namanya apa ya? Anak saya yang lebih tahu nih, karena proses pembangunan ini 100% anak-anak saya yang turun langsung nih. Ini kolamnya sangat gede dan luas lahan rumah yang kita bangun 2000 meter persegi. Total bangunan kurang lebih hampir 2000 lebih karena ada lantai 2 di sini. Oh, ini lagi pembangunan kolam. Oh, ternyata ada tukang. Ternyata ada tukang. Halo, Mas. Ini proses kolamnya. Berapa orang kerja? Oh, kalau ini kok ada yang kerja? Nih, bangunannya tinggal masang atap ya? Oh, gini cuman kolam aja pengerjaan. Oke. Ini namanya Balai Daje. Balai Daje, ini kamarnya Ji. Nanti kalau tamu-tamu datang kita akan terima di sini. Tetapi terutama teman-teman dekat ya, di sini akan terima. Nah, ini namanya Balai Lod. Balai Lod ini adalah kamar anak-anak saya dan istri saya di sini kamarnya. Terus kalau yang ini bangunan yang paling gede ini. Bangunan yang paling gede ini adalah kamar anak yang pertama Berlin dan kamar anak nomor 3 Krisna di sini. Terus ini garase. Ini garase bisa 5 mobil dan di atasnya ada apa nih? Ada ruangan untuk meeting room di atas. Ini lantai 2. Dan di sini pun, nah di sini bisa 5 mobil. Ini bisa 5 mobil, di atasnya ada meeting room. Yang kedua, ini juga garase. Nah, yang tadi kita sampaikan itu garase yang indoor. Ini garase yang semi outdoor. Nah, di sini garase untuk 5 mobil juga. Di atasnya itu adalah kamar untuk kamar untuk tamu. Kalau ada teman-teman datang yang nginep di sini, kamarnya di lantai 2. Nah, ini bangunan depan ini dia di jalan utama.
Ini lantai 2, ini bisa kalau buat acara barbecue atau party atau mungkin buat acara anniversary untuk teman-teman untuk 50 orang ini bisa. Begitu. Artinya ini bisa 50 orang, kamar di sini ada kalau tidak salah ada 11 kamar. Luas luas lahannya 2000 meter persegi dan luas bangunannya saya yakin nih kurang lebih mungkin sampai 2000 lebih deh. Begitu Sobat Aji. Nah, setelah ini kita lanjut ke Jakarta. Halo, kita baru nyampe Krishna Sunset Road. Halo Mang. Nih, arsitek muda, ganteng, dan termahal lagi. Arsitek apa namanya? Jegir ya? Mang, ini kan bangunannya udah jadul nih Mang. Ini bangunannya kita udah jadul, udah jalan 2009, berarti udah 15 tahun, sisa 5 tahun. Nah, kita belajar dari pengalaman Mang buat bangunan yang di Krishna Bypass itu kan jadi viral. Ya. Orang ke Bali itu belum ke Krishna Bypass, belum ke Bali. Karena orang ke sana tuh ngelihat bangunan gedung Mang yang semua tuh depannya pakai ulin. Nah, sekarang saya pengen Mang harus buatkan sesuatu yang bisa viral di Krishna Sunset. Siap. Bangunan direnovasi. Nah, saya minta dari arsitek lokal. Kita tuh adalah cinta produk lokal, cinta arsitek lokal, cinta kontraktor lokal. Nah, sekarang arsitek yang mempelajari di sini karena desainnya sudah dibuat. Nah, cuman saya nggak mau toko ini sampai tutup. Kemarin juga sudah meeting dengan kontraktor PT Tunas Jaya. Nah, bagaimana caranya renovasi ini tidak menutup toko. Nah, kemungkinan nanti kerjanya dia malam kerjanya di sini di atas jam 10. Pekerjaan yang bisa dibuat di workshop akan dibuat di workshop. Di luar, di pabrik. Ya. Mungkin kita buat berbeda dari yang bypass ya. Mungkin kita buat nanti materialnya yang lokal, kemudian yang lebih blend sama existing ya. Kemudian juga biar breeze-nya bagus, bahannya tidak terlalu mahal dan tahan lama. Terus kemudian bisa kita buat bentuk-bentuk yang masih unik lah, seperti permintaannya Haji. Space masih kita pertahankan di situ. Ini yang tangga yang main feature-nya di sini. Lantai 2 ya. Tempat ini jualan. Di sini kita buat ini akan jadi ini bongkar semua nih. Ini lost nih semua. Jadi lebih tinggi dibuat. Nah, kita lihat ini arsitek lagi lihat dalamnya apanya mau diperbaiki. Dan lihat juga penataan barangnya nih selalu harus bersih, Bang. Ini nggak boleh biasa kalau tempat lain, coba kalau belanja tempat lain pasti kotor. Terus barangnya berserakan apa. Nah, ini tetap rapi ya. Kesannya kan kalau biasanya gini, kalau produk rapi begini kesannya nggak ada tamu, nggak ada yang banyak. Padahal ini rapi banget. Lobi belakang itu kapasitas bisa untuk 200 orang untuk makan. Nanti di situ ada restoran. Pintu masuknya sekarang full dari depan, Ji. Sekarang pintu masuknya. Ini space terbuka tapi di dalam ya. Ini lobby akan ada fasad tinggi ini nanti dengan batu bata semua. Kemudian ada waterfall sini dengan patung Krishna. Parkir kapasitas kita tidak kurangi. Kita tetap pakai space yang sudah ada. Ya. Ini kita tata lagi main entrance-nya sehingga sirkulasinya lebih enak. Malah nanti kalau patung Krishna dan water feature itu di sini nggak mundur dia. Oh gitu. Jadi lebih sirkulasinya lagi kita atur lagi lebih bagus. Dan lebih maksimal. Ini tembok ini kita desain biar menyatu dengan fasad tadi. Nah, ini kan tembok ini, Bang. Ini tembok. Ini kita bicara parkiran depan ya. Ini temboknya. Ini tembok ini tetap dipakai, ditempel apa gimana? Kita buat baru. Buat baru di sini ya. Ini kan bukan tembok kita, Ji. Nggak tahu. Apa tembok kita apa? Itu tembok kita. Tembok kita nih, Bang.
Kalau tembok kita Nggak bisa ditempel langsung. Kalau tembok kita bisa kita Naikin ini, ya? kita naikin, kita di ini lagi nih, apa namanya, dekor lagi di ini. Sama nih, plantronnya. Sama gardennya kita baiki juga. Jadi biar nyatu dengan, jadi fresh dia, segar. Nah, itu tadi Nah, yang pertanyaan baru, top. Pertanyaan tadi, ini kan Krishna oleh-oleh yang Sunset ini dibuka tahun 2009. Tahun 2009. Berarti kurang lebih usianya udah hampir 15 tahun. Sisa 5 tahun lagi. Kalau lihat bangunannya udah sangat jadul, sedangkan Krishna yang lainnya sudah renovasi semua. Nah, 2024, 2025 kita ekspansi paling banyak dan renovasi hampir semua outlet. Nah, sekarang giliran yang direnovasi adalah di 2025, pertengahan 2025 adalah Krishna Sunset Road yang biasanya paling ramai di sini. Kemana juga Haji bersinergi untuk perluasan parkir sekarang? Parkir sudah pasti. Yang sekarang kan udah renovasi bangunan dan sudah pasti parkiran kita utamakan. Konsepnya sama? Ntar kita lihat. Iya, kita lanjut konten selanjutnya. Halo guys, kita baru sampai Krishna Bypass. Nah, Mang, kemarin kan meeting sama Tunas Jaya bicara ulin ini. Nah, orang belanja ke Krishna Bypass ini melihat lobby. Selain lobby ngelihat material yang kita lihat. Nah, ini kan ulin semua. Ya. Ulin semua. Nah, ini berapa ton ngabisin saya nggak tahu. Nah, kemarin meeting sama Tunas Jaya untuk pembangunan Krishna yang baru, perluasan Krishna yang baru, yang gubahnya itu, kalau dia merekomendasi kalau keluar dari ulin nggak nyambung ada nyamain. Nah, cuman kos biaya tinggi. Gimana solusinya? Nah, dia sih ngasih masukan biar tetap pakai ulin untuk yang di atas. Ya, mungkin tidak harus lebar sekian, panjangnya kan lebih pendek-pendek dia gitu. Nanti kita atur patternnya kita atur, Ya. biar lebih gampang dibentuk ulinnya. Ya. Terus kemudian biar nggak terlalu tebal, biar kita pakai bahan ini. Nah, ini Krishna Bypass. Bicara Krishna Bypass, arsiteknya beliau. Nah, begitu buka Krishna Bypass, ini kan pertama kali kita membangun lantai 4. Pertama, pesimis, teman-teman pesimis. Nggak mungkin orang akan belanja ke lantai 2, ke lantai 3, ke lantai 4. Tapi saya percaya diri karena dengan material yang dia pakai dari arsitek ini kan semua pakai kayu ulin. Sedangkan kayu ulin itu kan anti rayap, anti semuanya lah. Semakin lama semakin mahal. Ya, kalau kita kan semakin lama semakin murah harganya. Tapi kalau ulin ini semakin lama semakin mahal. Ini yang menjadi ikonik dari Bypass ini ya. Semua kalau orang butuh pasti sini. Sempat dulu kita karena biayanya terlalu tinggi, sempat kita mau hilangkan ulinnya. Tapi kalau dihilangkan, daya tariknya jadi nggak ada. Nah, pertama waktu proyek ya, kita sempat nggak jadi fasadnya ini pakai ulin karena biaya kosnya tinggi. Kedua, rooftop awalnya juga nggak jadi karena kosnya terlalu tinggi. Tapi saya pikir-pikir, wah udahlah, sekalian kecebur ya udahlah. Gas gitu. Nah, akhirnya Ternyata sampai saat ini menjadi favorit ikonik banget di Bypass. ya makanya kalau orang ke Krishna, ya saya mau ke Krishna yang itu yang ada yang bangunannya yang ada kayu-kayu itu yang ada kolam renang gitu. Nah, inilah arsiteknya. Sekali lagi buat sobat Ajik, kalau bicara arsitek top, muda, terkenal, ya nggak ini. Tidak diragukan lagi. Nggak usah diragukan lagi, ini arsiteknya. Beliau yang gambar desain bangunan Krishna Bypass. Nah, karena ini viral, otomatis kan penjualan jadi Krishna Bypass bagus. Nah, makanya begitu kita sekarang perluasan Krishna selanjutnya, ini akan perluasan nih. Bulan Maret 2025 kita perluasan lagi 2000 meter persegi. Arsiteknya beliau juga. Nanti akan nyambung. Ulin juga. Ya, harapannya harus pakai ulin lah. Nah, tetapi bisa nggak ditekan kejutannya. ditekan biayanya. Nih sekali lagi ini arsiteknya nih. Makanya orang kalau udah ke Krishna Bypass, orang pasti foto di depan lobi, dia ngambil ini Di sini aja. fasad ininya eskalatornya. Kalau foto sini bagus banget. Bang, kita selain buka oleh-oleh ya, kita punya usaha ini juga. Nasi jinggo aji. Kalau di Jakarta, bahasa Jakarta nasi kucing aji. Mau makan nasi kucing? Siap. Baru 6 tahun. Tapi arsitek minta ini dipotongnya, dihilangin ini. Ini gila nggak dihilangin nih? Kita potong ini. Ini itu lihat bangunan tuh. Itu dihilangin mau dipotong sama arsitek. Nggak apa-apa.
Saya serahkan sama arsitek untuk desainnya semua. Sobat Haji, jangan lupa kalau desain ini juga berdasarkan arahan dari Haji Krisna. Jadi hasilnya seperti ini. Dan buat Sobat Haji, dipastikan Maret 2025 pembangunan sudah kita mulai. Dulu sering makan di sini karena pohonnya masih hidup. Nah sekarang pohonnya mati. Kalau makan siang di sini panas. Dulu saya sudah makan di sini sama Anang Asanti pernah, sama Bamsud pernah. Sekarang saya maunya jamu arsitek makan di sini. Tapi karena panas, kita makannya di atas. Saya mau nanya sama arsitek, karena bangunan yang baru lagi 2000 nanti nembusnya di lantai berapa? Ini lantai 2 ya? Wah. Lantai 2, nanti di sini akan dijebol, akan dibongkar, nyambung ke bangunan yang baru. Biar dia jelasin apa aja yang dibangunan di sini. Apa konsep ini, Mang? Ini nanti ada bridge ke sana, kemudian ada dua domes, itu jadi ikonnya nanti. Dome itu ada untuk open space, jadi orang-orang bisa gathering sana. Ada garden, ada outdoor space untuk duduk. Di dalamnya adalah Haji minta ada konsep restoran. Jadi dalam itu jadi restoran, ada akuarium yang besar, kemudian juga ada elevator dan lift terpisah juga di sana. Jadi connectivity-nya lebih gampang, lebih mudah diakses di mana-mana. Jadi Haji Krisna memberi saran, memberi ide-ide, saya tinggal meramu saja menjadi sesuatu. Beliau ini kan harus dapat sesuatu yang unik, yang keren gitu. Jadi saya juga berusaha menyajikan sesuatu yang agak keren sehingga buat Sobat Haji dan buat Haji juga ada sesuatu yang berbeda. Setiap ide yang dikasih sama Haji munculnya harus yang otentik dan spektakuler. Nah, kita ini bicara rooftop dan kolam renang. Ini sempat kita batalkan. Sempat kita meeting dengan anaknya Haji, dengan manajemen. Rooftop ini kita tunda. Artinya boleh diputuskan nggak jadi kita bangun karena biayanya terlalu tinggi. Karena ini hitung itu kurang lebih 17,5 M. Akhirnya saya memutuskan, udahlah, udah terlanjur. Jangan rubah desain arsitek. Kita ikuti aja lah. Nah, cuman biayanya membengkak. Tapi akhirnya apa? Kalau nggak ada ini, nggak ada restoran. Gitu. Kalau nggak ada Krisna, restoran nggak hidup. Kalau nggak ada restoran, Krisna nggak hidup. Itu kan di kolamnya beban air kan begitu berat nih. Mungkin nggak jebol, Bang. Apakah udah tahan gempa bagaimana? Udah, ini dalam waktu buat desain struktur kita udah diskusi sama orang struktur bahwa ini kan sudah terhitung, Ji. Beban air, beban angin, beban manusia yang ada di rooftop ini sudah dihitung maksimal. Jadi kalau untuk gempa yang normal sekian skala Richter masih aman, pasti aman. Karena itu sudah terhitung semua. Yang paling penting kan kekuatannya ini karena kolam di atas. Makanya setelah ada gempa udah nggak bisa tidur nih. Misalnya ada gempa, ada apa kejadian alam itu kita lagi di luar kota, semua Krisna kita langsung cek gitu. Sama persis contoh misalnya ada kebakaran di tempat lain, kita udah langsung asal ngomong udah naik nih. Kita langsung cek gimana asuransi kita. Nah makanya kita tuh asuransi kita semua udah asuransikan. Nah sebelum kita makan, Mang nih, sebelum kita makan siang, Mang, kalau orang mau ketemu Mang, mau nyari Mang buat desain, buat gambar, hubungi kemana, Mang? Hubungi, cari aja di website Jegir Architect, www.jegirarchitect.com. Atau hubungi Haji, kalau Haji bilang, bagus itu, pasti. Tergantung rekomend beliaunya. Kalau masalah harga bisa dibicarakan. Harga beliau yang menentukan. Tidak bantu beliau yang menentukan. Kalau masalah desain, masalah kualitas ya, kita nggak bohong nih, datang aja ke Krisna Bypass. Ini desain dia. Dan 2026 datang ke Krisna Sansa sama Krisna Bypass, desain dia juga. Top. Kita makan siang dulu. Kita punya restoran tapi makannya nasi kucing.